Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Pada pertemuan malam hari ini kita akan meneruskan kajian tafsir surat Yunus, dan malam ini adalah dars tafsir terakhir dalam tahun ajaran ini. Insyaallah kelanjutannya setelah liburan nanti insyaallah taala. Nah, malam ini kita akan mulai dari ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhiqqu Allahul haqqa bikalimatihi. Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kebenaran dengan kalimah-kalimahnya. Walau karihal mujrimun, sekalipun orang-orang yang suka berbuat jahat itu tidak suka. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Wa yahiqqu Allahul haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Fa ulqiyas saharatu sujjada hina tabayyana lahumul haqq fatawa'adahum fir'auna bis-salbi wa taqti'il aidi wal arjuli falam yubalu bidzalika wa thabatu ala imanihim. Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Sekalipun orang-orang yang jahat itu tidak menyukainya. Maka tukang sihir mereka tersungkur sujud ketika nampak jelas kepada mereka kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Fir'aun pun mengancam mereka dengan disalib atau dipotong tangan dan kaki-kaki mereka. Namun mereka tidak peduli dengan ancaman itu. Mereka tetap teguh di atas keimanan. Barakallahu fikum. Jadi ikhwan fillah azakumullah, di dalam ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemenangan yang besar kepada Nabi Musa alaihi salam, berhasil menaklukkan semua tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun dari seluruh penjuru
negara Mesir. Maka saat itu kebenaran nampak dan kebatilan sirna. Tukang sihir yang sudah mungkin sihirnya sudah malang melintang di dunia ilmu sihir, mereka mengetahui dengan mata kepala bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan sihir sebagaimana yang disampaikan oleh Fir'aun, tetapi itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul, dan itulah mukjizat. Maka mereka pun kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersungkur sujud menyatakan beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbu Musa wa Harun. Melihat tukang sihir itu beriman, maka Fir'aun pun marah dengan kemarahan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Maka Fir'aun pun mengancam, barang siapa yang tetap beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbu Musa wa Harun, maka akan disalib dan akan dipotong tangan-tangan dan kaki-kakinya. Tetapi hidayah telah masuk ke dalam hati tukang sihir itu. Mereka menyatakan tetap beriman dan tidak peduli dengan ancaman Firaun itu. Mereka rela mati demi mempertahankan keimanan yang mereka yakini. Barakallahu fikum. Ikhwana fillah azakumullah. Maka di dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, al-haqqu mansurun aynama kana. Al-haqqu mansurun aynama kana. Kebenaran itu pasti akan dimenangkan dimanapun dia berada. Al-haqqu mansurun aynama kana. Kebenaran itu pasti akan dimenangkan di mana saja berada. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Dimanapun kita mengikuti kebenaran, maka pasti kita akan menang. Baik berada di negeri sendiri atau di perantauan. Baik ketika kita berjumlah sedikit ataupun banyak. Selama kita istiqomah di atas al-haq, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Al-faidatu ats-tsaniyah. Al-haqqu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-haqqu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-haqqu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kebenaran itu pasti di atas dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sebagaimana yang Allah buktikan pada pertarungan sengit antara Nabi Musa dan tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun. Maka saat itu kebenaran nampak di atas dan tidak ada yang bisa menandinginya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam merubah tongkat menjadi ular besar, mampu.
mengalahkan ular-ular jelmaan dari apa ini? Tali-tali dan tongkat-tongkat tukang sihir itu dimakan semuanya. Al-haqqu ya'lu wala yu'la alaih. Naam. Al-faidatu as-sadisah. Anna Allah yahdi man yasha walau kana min asharin nasi, walau kana min ashari an-nasi mislu as-sahar. Anna Allah yahdi man yasha walau kana min asharin nasi mislu as-sahara. Allah Subhanahu wa taala itu memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walaupun orang itu adalah manusia yang paling jahat seperti tukang sihir. Di tukang sihir itu apa ini? Manusia yang jahat. Tak ada tukang sihir yang baik. Nah, itu kalau Allah sudah memberi hidayah kepada mereka, maka pasti akan menerima kebenaran. Sebagaimana yang telah disebutkan pada faidah ayat-ayat sebelumnya, bahwa Fir'aun mendatangkan semua tukang sihir dengan berbagai macam level tingkatan sihirnya. Maka di situ bergabung antara tukang sihir junior atau yang senior atau bahkan yang menjadi guru-guru sihir, semuanya kumpul jadi satu. Maka dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menjadi kumpulan orang-orang yang paling jahat di muka bumi ini beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi kita nggak usah apa ini putus asa dalam berdakwah. Misalkan ada yang punya orang tua, ternyata orang tuanya itu dukun, tukang sihir, tukang santet, ahli nujum, pokoknya yang jelek-jelek itu ya. Ketika Allah memberi hidayah kepada anaknya, kemudian anaknya belajar agama yang lurus, agama yang diajarkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi Allah belum memberi hidayah kepada bapaknya yang adalah tukang sihir itu. Maka jangan putus asa. Terus didoakan supaya dapat hidayah. Terus disampaikan dakwah dengan cara yang lemah lembut dan bijaksana. Karena tukang sihir di zaman Fir'aun itu ketika dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak butuh waktu lama. Mereka langsung beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbu Musa wa Harun. Nah, saya sampaikan semacam ini ikhwanabiddin azakumullah karena saya pernah punya santri, bapaknya sama ibunya itu dukun. Nah, wallahu ta'ala bisawab, apakah sekarang masih jadi dukun apa enggak? Putus informasi dan komunikasi. Saya enggak tahu. Yang jelas sampai nangis cerita kalau bapak dan ibunya apa ini? Dukun. Dukun kampung. Nah, berarti levelnya level apa ini? Lokal, belum nasional. Nah, belum internasional. Nah, tapi sudah mengerikan. Nah, jangan putus asa. Apalagi yang di bawah level dukun atau tukang sihir ya, maka harus lebih kita apa ini?
usahakan untuk didakwahi. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh kemudian mengatakan tak mungkin mau nerima kebenaran. Gak usah bila seperti itu. Allah kalau menghendaki memberi hidayah kepada hambanya, siapapun dia, sekalipun dia orang yang paling jahat sedunia, pasti akan apa ini? Beriman kepada Allah dan mengikuti apa ini? Hidayah. Al-faidatu ar-rabi'ah. May yahdihillah fala mudhillalah walau ukriha. May yahdihillahu fala mudhillalah walau ukriha. Bi anwa'il wa'di. May yahdihillahu fala mudhillalahu walau ukriha bi anwa'il wa'd. Mithlu as-sulbi wa qat'il aidi wal arjuli. Mithlu as-sulbi wa qat'il aidi wal arjuli. Barang siapa yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya walaupun dia dipaksa atau ditekan dengan berbagai macam apa ini? Ancaman, seperti disalib, dipotong tangan atau dipotong kakinya. Masya Allah. Nah, jadi tukang sihir Fir'aun ketika mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun keimanannya itu masih baru, tapi mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang sempurna, maka mereka tetap di atas hidayah dan tidak bisa dirubah walaupun Fir'aun berusaha untuk menyesatkan mereka dan mengancam mereka dengan berbagai macam ancaman, baik itu disalib, dipotong tangannya ataupun dipotong kakinya. Mereka lebih mempertahankan keimanan daripada harus kembali kepada apa ini? Kekafiran. Barakallahu. Ini ikhwan fillah ausakumullah yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Di saat fitnah semakin merajalela, fitnah menjual agama dengan harga yang murah dari kepentingan-kepentingan dunia, lebih memilih untuk mendapatkan kedudukan dan harta dunia daripada mempertahankan prinsip dan kebenaran yang selama ini ia pegang. Itu adalah fitnah yang sedang merata di mana-mana. Waliyadu billah, waliyadu billah. Naam. Naudzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita harus meniru, meneladani tukang sihir Fir'aun yang beriman itu. Ketika mereka dapat hidayah, mereka tetap mempertahankan keimanannya walaupun harus mati. Nah, lebih baik mati daripada hidup di atas kekafiran dan mati di atas kekafiran. Padahal, ketahuilah dalam ayat-ayat yang lain, sebelum mereka bertarung melawan Nabi Musa, mereka itu menghadap ke Fir'aun, kemudian menanyakan kepada Fir'aun, imbalan apa yang akan mereka dapatkan jika mereka mampu mengalahkan Nabi Musa. Jadi datang dari daerah-daerah
di kota-kota yang ada di Mesir itu bayangannya itu, nanti saya akan jadi menteri, saya kaya raya, ya, karena pasti akan menang. Masa kalah? Kita banyak sakti-sakti, Musa sendirian, Nabi Harun jadi penonton. Mereka yakin akan menang, sehingga mereka bertanya kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apa yang akan kami dapatkan jika kami mampu mengalahkan Musa? Fir'aun mengatakan, kalian akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisiku. Baik. Wah, sudah mimpi-mimpi macam-macam ya anak. Tapi ternyata apa ini? Kalah. Ternyata apa ini? Kalah. Dan setelah kalah, mereka melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian Allah memberi hidayah kepada mereka. Mereka lebih memilih keimanan daripada apa ini? Harus kembali kepada kekafiran. Mereka sudah lupa dengan apa ini? Ambisi-ambisi dunia, kedudukan dunia itu. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kalian tidak boleh menjual prinsip kebenaran dan keyakinan hanya ingin mendapatkan kedudukan dunia atau harta dunia. Barakallahu. Banyak sekali fanabidina azakumullah, baik itu yang levelnya orang awam atau tulabul ilmi, bahkan yang levelnya ulama. Banyak dari mereka yang kemudian tergelincir, tidak mendapatkan keistiqomahan, tidak mampu mempertahankan kebenaran yang selama ini mereka pegang, tergoda dengan kedudukan dan harta dunia. Jangan merasa apa ini? Mampu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan apa ini? As-sabat, keteguhan, wal istiqamah, dan keistiqomahan. Barakallahu fikum. Nah, al-faidah itu al-khamisah. Annal mujrimina yakrahuna al-haqqa wa ahlahu. Annal mujrimina yakrahuna al-haqqa wa ahlahu aina ma kanu. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak dosa, itu tidak suka dengan kebenaran dan orang-orang yang mengikuti kebenaran di mana saja mereka berada. Ini bentuk kewaspadaan, ya. Kita harus waspada, harus yakin bahwa kalau kita tetap membela kebenaran, tetap istiqomah di atas kebenaran, tidak mau ikut-ikutan dengan kebatilan, pasti orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek agamanya, orang-orang yang hasad, pasti tidak akan suka. Pasti akan cari-cari kesempatan bagaimana menjatuhkan kita. Pasti akan mencari-cari kesempatan bagaimana memukul mundur kita atau merusak kegiatan-kegiatan kita atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu sudah menjadi apa ini? Sunnatullah. Walau karihal mujrimun, sekalipun orang-orang yang jahat itu tidak suka. Tapi kita harus yakin bahwasanya kebenaran pasti apa ini? Akan menang, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa pertanyaan.
Bagaimana jika orang tua kita dukun? Apakah sholat kita diterima? Kalau kita bertemu. Ini pertanyaan. Kalau kita bukan dukun, orang tuanya dukun, maka sholatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat. Karena tidak ada hubungannya anak dengan bapaknya dalam masalah apa ini? Ibadah yang sifatnya pribadi-pribadi, ya. Kecuali kalau anaknya ikut-ikutan jadi dukun. Kan bapaknya yang dukun. Barakallahu, ya. Wadih. Apakah tukang sihir tersebut betul-betul dipotong tangannya dan kaki-kaki mereka? Nah. Barakallahu. Jadi Fir'aun tidak hanya mengancam, tapi betul-betul dipotong tangan dan kaki mereka. Nah. Bahkan Nabi Musa kemudian diburu, mau dibunuh, ya, sampai akhirnya dikejar. Nabi Musa lari bersama dengan orang-orang yang beriman bersama beliau, ya, sampai akhirnya ketemu laut. Gak bisa mundur, gak bisa maju, kecuali harus lewat laut. Maka saat itulah mukjizat Nabi Musa pun kembali dibuktikan, ya, lautan dibelah jadi jalan. Kemudian mereka berhasil selamat biidznillah, dan Fir'aun dan pasukannya yang mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya ditenggelamkan semuanya ke dalam lautan. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Nah. Ini ada alat, ya. Bi'an wa'il wa'id, yang benar bi'an wa'il wa'id. Nah, jazakallahu khair insyaallah. Teliti, ya. Jadi faedahnya tadi yang keempat, may yahdihillah fala mudilla lahu walau ukriya bi anwa'il wa'id. Nah, kalau al-wa'du janji, ya. Nah, jazakum khair. Nah, barakallahu fikum. Al-wa'id, al-wa'du ganti apa ini? Al-wa'id. Sahih. Nah. Ustaz, bolehkah kita tidak pulang liburan Ramadan? Terus apa yang kita dapatkan jika tidak pulang? Apakah semua Ustaz pulang? Wallahu ta'ala al-bisawab. Nah, yang jelas mayoritas Ustaznya pulang. Nah, saya juga insyaallah, ya, nah, pulang ke mertua. Jadi saya enggak di sini tapi pulang ke mertua, ya. Di Pekalongan insyaallah. Nah, kalian dapat apa kalau enggak pulang? Ya, mungkin ngechat atau apa. Nah, ya, wallahu ta'ala bisawab, yang jelas sepi. Sepi, sunyi. Kalian mungkin kayak orang apa ini? Asing. Mondar mandir, sepi, enggak ada apa-apa, ya. Nah, tutup semuanya. Sidayu sepi. Karena pulang semuanya. Sidayu ini kebanyakan diisi oleh santri-santri yang mondok di tempat-tempat Sidayu banyak. Kalau sudah liburan pulang semuanya sepi. Mau jualan sepi. Mendekati hari raya sepi. Nasgor tutup. Pangsit tutup. Nah, tutup semuanya. Pulang sajalah. Nah, ya. Nah, daripada nanti kalian stres sendirian, ya. Nah, enggak ada apa-apa, ya. Nah, Ustaz Afif pulang ke Brebes insyaallah, ya. Nah. Pulang. Ustaz Afif pulang. Mungkin lebih dulu Ustaz Afif pulang daripada saya. Nah, tapi sesuai dengan kesepakatan. Bareng-bareng. Ya, waktunya libur, ya. Libur. Nah. Baik. Pulang enggak? Pulang. Nah. Kecuali sebagian mutazawijun. Nah, Pak Bakir sini enggak apa-apa. Kalau mau keliling sama Pak Bakir monggo, tafadhol, ya. Rumahnya di sini, ya. Barakallahu. Jadi sepi.
Saya tidak menjamin kalian kerasan, ya. Nah. Liburan Ramadan ya, bukan tengah semester atau tengah tahun, tapi bulan Ramadan. Terus apa ini? Oh ya, belum liburan yang tengkar. Nah, jadi kalau nggak pulang sendirian cuma itu, wah, gimana? Wal musta'an. Nah. Baik, yakfi insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa kepada ilmu dan juga memberi pengarahan kepada kita dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus setelah liburan nanti insyaallah. Ya sarwahu umrana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.